Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita akan melanjutkan materi dari materi dan korosi. Ini pertemuan akhir sih sebenarnya. Oke, di video ketiga ini mengenai tentang pengaruh ya konsentrasi dan suhu terhadap potensial ya sebenarnya ini potensial si sel tersebut. Nah, di sini tuh GGL ya dikatakan untuk si elektrokimia yang cukup ideal di sini, yang kriterianya adalah logam murni, larutannya adalah mengandung ion, berarti bisa dikatakan asam basah kuat lah kita bilang dan apa namanya pada suhu kamar di sini. Dan untuk mengubah konsentrasi suhu dan di sini itu kita akan menggunakan macam-macam metode elektroda, bisa paduan dan logam murni untuk mengubah potensial sel tersebut. Kalau yang sebelumnya kan ada 0,323 volt ya, makin beda antara ketika direduksi kurang oksidasi untuk sel voltanya, sorry, setengah selnya, reaksi selnya itu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat persamaan 16,19 di sini ya, ada delta di sini yang memainkan peran di sini logaritmik untuk konsentrasi. Nah, di sini ada M1, M2 dan di sini ditanyakan juga pilosnya. Biasa kalau R itu adalah konstanta gas yang tergantung ya persamaannya apa dulu, satuannya apa dulu sehingga kamu mengikuti apakah dia 0,082, apakah dia 8,314. Dan kawan-kawan bisa lihat di tabel konversi. Sedangkan N itu adalah jumlah, bukan mol ya, sini elektron. Elektron yang jadi yang kayak reaksi gini loh. Yang mana elektron jumlah. Nah, ini kan ini tapi setelah dia bentuknya begini ya. Kalau begini takutnya kan nanti di sini ada angka 4 sini 2 maka harus disetarakan yang atas kali satu atau kali 2 gitu. Kalau ini kan sama-sama 2 berarti ini jumlah elektronnya 2. Tapi kalau sini 2 dan 4 kita harus membuat KPK-nya yaitu adalah 4. Nah, modelnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke sini ya. Sedangkan F adalah bilangan Faraday atau konstanta Faraday yang itu 96.000 kolom per mol. Lalu ada di situ apa sih namanya ini? Avogadro ya, Avogadro sekitar itu. Nah, nanti dari persamaan 6,19 itu dia akan masuk ke dalam penjabaran seperti ini. Yang ini tuh mungkin kayak ini kan seperti ini berarti yang 0,0592 itu adalah RT dibagi bilangan Faraday. Ya, ini bukan Faraday, ini Faraday sama si siapa tadi? Avogadro, sorry. Oke, selanjutnya di sini ya, untuk menghasilkan nilai volt di sini dan voltase kita harus mendapatkan nilai positif. Kalau nggak positif ya nggak bekerja. Kalau negatif kan berarti dia tidak terjadi, ya tidak terjadi di sana ya, maksudnya ya tidak ada potensial listriknya atau seri GGL-nya di sana. Oke, di sini ada tugas. Ini tugas yang selanjutnya. Kalau nggak salah sebelumnya udah ada ya di video ya. Tolong kamu modifikasi persamaan 6,19 untuk kasus di mana M1 dan M2-nya paduan. Kok padatan? Paduan ya maksudnya, karena itu padatan. Bagaimana menghitungnya? Oke, di sini ada contoh soal ya di sini tentang penentuan karakteristik dan sel elektrokimia. Ternyata di sini ada reaksi setengah sel ya. Di sini ada nikel sama sama kadmium di sini ya. Nikelnya dua positif, CD-nya dua positif. Berarti kalau dua positif, elektronnya dua dong. Karena kan CD dua positif berarti butuh dua elektron untuk membuat dia apa ya bahasanya ya stabil. Sorry ya. Lalu nikel di sini dua elektron menjadi nikel saja itu biar dia stabil. Lalu ini jadi bersihnya ya. Ini bisa saling coret sehingga nikel 2 plus ditambah CD ini. Nah, yang secara nggak langsung nikel yang ada di daerah reduksi segala macam. Berarti kan reduksi kurang oksidasi. Yang teroksidasi berarti adalah kadmium. Dengan harapan ini positif ya, maksudnya dengan positif ini ya itu yang kita harapkan kalau kita mau ingin melangsungkan proses dari sel elektrokimia tersebut. Oke, di sini kalau nilai positif berarti itu berlangsung spontan dikatakan di sini ya. Nah, untuk bagian masalah ini kita gunakan ya, karena di sini melibatkan konsentrasi. Konsentrasinya di sini 1 molar lah kita katakan. Bagaimana kalau dia tidak lagi 1 molar? Ya, silakan dimasukkan ke dalam sana. Ya, dia tidak 1 molar. Di mana peranannya? Karena kalau yang di sini itu kan ini ya, molarnya di sini ya, posisinya di sini. Nah, silakan. Apakah dia melangsungkan reaksi? Dan mungkin harus di breakdown untuk melihat apa namanya jalan cerita dari penyelesaian soal ini. Ya, maksudnya nikel 2 positif itu dapat dari Mas merupakan min 3. Apakah dari soal? Kita lihat di sini. Oh iya, dia bukan soal. Terus yang bawahnya adalah 0,5 adalah dari soal itu sendiri. Nah, kalau di sini kan dia menerangkan bahwa tidak lagi 1 molar. Ya iyalah, 10 min 3 kan nggak 1 molar. Apalagi setengah.
Dia tunjukkan sini. Sehingga menghasilkan delta V-nya adalah negatif. Nah, ketika nilai negatif, arah reaksi spontannya berlawanan. Ya, lawannya berlawanan sehingga di sini kadmium akan dioksidasi dan nikelnya direduksi. Jadi kayak posisi kalau ngelihat dengan deret sel pota ya, maksudnya eh, apa namanya? Siapa lawan siapa maksudnya ya? Siapa lawan siapa di sini? Siapa yang berada di daerah reduksi, siapa yang di daerah di oksidasi. Nah, kalau yang di sini sudah benar ya posisinya. Oke, selanjutnya adalah seri galvanis ya. Dari setelah menjelaskan materi di situ, ini ada tabel di 16.2 seri galvanisnya. Jadi secara katodiknya adalah area yang di sini, sedangkan kalau di bawahnya sini dia makin meningkatnya kalau dia anodik. Tadi katakan seperti itu. Dan ini cukup membantu ya. Ada tabel juga di 16.1 sebelumnya. Itu untuk melihat apa ya peranan ya. Karena kondisinya yang di sini kan mau ngelihat reaktivitas dari logam. Nah, di sini seri galvanisnya lebih relatif ya, lebih lebih masuk akal mungkin dikatakan di sini ya. Ada juga sini ada sejumlah logam dan paduan komersial di dalam air laut. Nah, paduan yang di sini ada yang bersifat katodik dan dia tidak reaktif. Sedangkan ada juga yang di bagian anodik, tapi tidak ada tegangan yang disediakan. Macam-macam maksudnya ya, situasinya yang kita temui. Nah, sebagian besar logam dan paduan itu pasti mengalami oksidasi ya, berarti dia mengalami terkorosi, terkikis lah ya, sampai tingkat tertentu di berbagai lingkungan. Jadi harapan kita kan nggak habis lah ya titik bahan material yang kita gunakan. Karena kan kita harus menghitung di situ ya. Nah, ketika sampai terkikis itu, mereka tuh lebih stabil dalam keadaan ionik sebenarnya, kalau misalkan dengan logam. Nah, kalau secara harfiahnya di dalam termodinamika itu ada penurunan apa ya energi Gibbs yang bersih di sini ya, yang beralih ke dalam teroksidasi. Kalau bahasa kita mah tereksitasi lah kalau bahasanya. Nah, akibatnya di sini ada beberapa apa ya senyawa yang misalnya kayak oksida, hidroksida, karbonat, silika, sulfida dan kawan-kawan. Itu ada dua pengecualian kalau di kita, yaitu adalah ya udah tahu dong logam apa emas murni ya, logam mulia ya, atau platinum di sini. Platina, sorry kok platinum. Kalau platinum untuk carb ya, platina. Dan itu mereka kalau teroksidasi ya itu nggak menguntungkan bahkan ya. Karena mungkin mereka ada di alam dalam keadaan logam. Iya, kita menemukan emas itu dalam ya harfiahnya dalam dalam bentuk logam ya padatan. Ini bisa dilihat ya, maksudnya disesuaikan ya kalau mau seri galvanisasi di sini ya. Oke, di sini ada laju korosi ya di sini bahwa apa namanya kalau laju korosi itu kan sebenarnya dari reduksi dan oksidasi tadi ya, ada parameternya di sana dan kalau kita flashback dengan contoh soal sebelumnya dengan tabel 16.1, gambar 16.2 sampai 16.3 di situ kalau kita asumsikan tidak ada arus yang mengalir ya secara diam-diam, nah itu yang dimasukkan dari gambar yang sebelumnya ya gambar 16.2, 16.3. Nah, ada sistem korosi yang sebenarnya nggak berada dalam keseimbangan ya dan dia akan mengalir dengan menggunakan aliran elektron dari anoda ke katoda sesuai hukum hukum alamnya dia bergerak seperti itu yang mengartikan bahwa parameter potensial setengah sel itu tidak dapat diterapkan ya. Nah, karena kan kalau kita kan dari reduksi oksidasi ya, reduksi kurang oksidasi lah kalau kita katakan sini. Nah, di sini ada lanjutan yaitu potensial setengah sel itu dia mewakili besarnya gaya gerak ya yang mengakibatkan dia reaksi setengah sel di sana. Namun perlu dicatat bahwa di sini ya, untuk menemukan, kita kan pengen reaksi itu spontan ya. Nah, maka di sini kadang-kadang kita nggak tahu sebenarnya laju korosi mereka berapa. Nah, kita butuh apa ya, memprediksi mungkin bahasanya di sini ya. Karena kalau yang bisa ketahuan itu hanyalah tentang delta volt, beda tegangannya saja di situ. Arti kata di sini kita meskipun punya potensial voltase atau tegangan di sini yang dihitung untuk mengetahui situasi korosi tertentu, kita akan pakai persamaan 16,20 yang dimana bilangan positifnya jauh lebih relatif besar. Reaksinya dapat terjadi dan di situ harapannya pada laju lambat. Ya, nah, jadi kita akan memprediksi tingkat apa ya namanya yang menimbulkan korosi tersebut ya pemanfaatan parameter. Nah, dengan melihat persamaan di 16,23 ya ini tuh adalah bentuk laju korosi di mana ada beberapa sih CPR ya. CPR itu corrosion penetration rate, laju penetrasian korosi. Arti kata kayak apa sih kalau misalnya ada
larutan ion itu ya menghantam ke elektroda. Nah, itu dia kan berjalannya lambat ya, segala macam. Itu penetrasi, berarti dia masuk ke dalam bagian dalam dari si elektroda yang kita gunakan. Nah, W ini adalah berat yang hilang. Maksudnya berat yang hilang tuh kayak elektroda itu kan bentuknya misalnya padatan ya. Karena terkikis oleh korosi itu kan dia ada yang apa ya, mengelupas lah mungkin ya bahasanya lebih enaknya. Jadi beratnya itu berkurang. Nah, berarti kan kamu butuh alat yang presisi kalau di sini. Lalu di sini ada densitas, lalu ada luas area, lalu ada K. Di sini adalah konstanta ya. Konstantanya ini adalah perbesaran ya yang tergantung dari sistem satuan yang kita gunakan di sini. Dan kalau K itu dia bisa ada beberapa angka di sini ya. K itu bisa 534 di sini ya, dia pakai MPI. Di sini MPI adalah mili per apa year ya, ini mili per year ya, ada ya. Mili, milimeter maksudnya dikatakan di sini. Nah, karena adanya arus listrik tadi kan yang mengakibatkan laju korosi gitu, kita bisa melibatkan lah yang tadi si apa namanya arus listrik tersebut di mana R di sini ada I dibagi N FE lah kalau saya bilang F ya di sini yang melibatkan tadi kayak peranan Faraday dan bilangan Avogadro di sana. Oke, ini adalah prediksi dari laju korosinya. Tapi kita hold dulu ya, agar tidak terlalu panjang video ini ya. Nanti kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Terima kasih.